Selamat datang kembali di materi ilmu komputasi material dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai Hamiltonian banyak partikel. Jadi, membahas tentang Hamiltonian banyak partikel ini cukup penting karena pada kenyataannya ketika kita berhubungan dengan molekul atau kristal itu kita berhubungan dengan banyak sekali partikel dari elektronnya itu sendiri dan juga dari intinya. Jadi, Hamiltonian yang akan digunakan selalu adalah partikel yang sangat banyak. Sebelum kita masuk ke Hamiltonian itu sendiri, tentu saja kita perlu memulainya dari persamaan Schrödinger. Bentuk dari persamaan Schrödinger yang sesungguhnya adalah persamaan Schrödinger yang bergantung dengan waktu. Jadi di mana perubahan fungsi gelombangnya itu terhadap jarak dan waktu itu dipengaruhi oleh Hamiltonian itu sendiri dan fungsi gelombangnya. Tapi dikarenakan kalau kita menghitung dari sisi posisi dan waktu, ini akan menjadi cukup rumit dan memakan waktu cukup banyak, sehingga kita bisa lakukan pemisahan variabel. Si psi-nya ini nanti terdiri dari psi dan pi. Itu nanti kita akan lebih fokus hanya dari sisi pi kecilnya ini, dan akan kita dapatkan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung dengan waktu, yang terdiri dari operator Hamiltonnya itu sendiri, fungsi gelombangnya sama dengan energi dikalikan fungsi gelombangnya itu sendiri. Dan ini cukup mudah dipecahkan dengan menggunakan persamaan Eigen nantinya, sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan. Untuk operator Hamiltonian ini sendiri tentu saja terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, dan nanti akan diurai dari sisi kinetiknya itu adalah H bar kuadrat dibagi 2M dan grad kuadrat terhadap fungsi gelombangnya. Lalu potensialnya itu nanti biasanya yang digunakan adalah potensial Coulomb, tapi nanti ada tambahan untuk lebih akurasinya itu sendiri. Sebelum kita masuk ke bentuk Hamiltonian yang cukup rumit, kita bahas dulu dari Hamiltonian elektron bebas dulu atau proton bebas. Jadi yang pertama, massa dari proton itu ukurannya cukup besar, jadi 1836, sekitar 1836 dari massa elektron. Jadi perbandingannya sekitar mendekati 2000 kali dari massa elektron. Jadi kalau misalkan kita urai untuk Hamiltoniannya itu terdiri dari kinetik dan potensial, tapi dikarenakan ini elektron bebas jadi tidak ada faktor potensialnya. Jadi nanti misalkan untuk ini yang elektron itu yang hanya ada adalah dari sisi kinetiknya, sedangkan potensialnya 0, dan juga untuk yang proton hanya ada sisi kinetiknya dan untuk yang potensialnya itu 0. Nah ini jika kita pecahkan nanti akan menghasilkan sebuah persamaan energi yang bergantung pada K kuadrat ini. Jadi nanti bentuk pengaruhnya adalah seperti ini, seperti persamaan kuadrat karena K-nya adalah kuadrat. Yang membedakan nanti adalah kalau misalkan ini adalah kurva dari elektron, misalkan ini untuk yang elektron, dan untuk yang proton itu akan lebih kecil karena faktor masanya itu lebih besar di sini. Jadi nanti dia akan lebih terkompresi ke bawah, sehingga tapi bentuk utamanya itu masih tetap persamaan kuadrat. Nah, untuk solusinya itu sendiri nanti dikarenakan ini hanya terdiri dari satu partikel elektron atau partikel proton, maka nanti fungsi gelombangnya itu adalah bergantung hanya jaraknya, jarak partikel itu sendiri. Jadi nanti kerumitan dari perhitungannya itu dimensinya itu adalah 3 dimensi, karena nanti kita perlu mengukur dari jarak dari posisi X, dari Y, dan juga dari Z-nya itu sendiri. Nah, kalau kita masuk ke atom hidrogen, kita akan mendapatkan yang tadi kita hanya hitung elektron saja atau proton saja. Sekarang elektron dan proton itu saling berinteraksi.
Jadi nanti yang sebelumnya kita hanya menghitung dari sisi energi kinetiknya saja, energi pergerakan, sekarang sudah ada energi potensial akibat dari interaksi elektron dan proton itu sendiri. Jadi nanti kita perlu menghitung energi kinetik dari proton, energi kinetik dari elektron, dan juga energi potensial dari antara proton dan elektron. Nanti bentuk dari energinya itu akan terkuantisasi seperti ini. Ada untuk kasus N1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini yang menggambarkan orbital 1s, 2s, atau 3s, dan seterusnya. Jadi nanti akan didapatkan distribusi elektronnya. Itu untuk yang 1s itu seperti ini, dimana di sini adalah ke peluang yang paling banyak elektron bisa terjadi atau ada gitu. Tapi ada juga beberapa peluang yang mungkin di sebelahnya. Lalu ini untuk kasus 2S. Kalau ini yang sebelumnya 1S. Ini kasus 2S, peluang utamanya memang ada di daerah sekitar 45 pikometer. Tapi ada juga di daerah 1S itu masih ada juga fraksinya. Ini karena bagian dari 1S-nya. Lalu kalau untuk 3S, dominannya itu di daerah sekitar ini 75 pikometer, dan distribusinya lebih menyebar lagi. Nah, karena di sini kita memiliki dua buah partikel, maka nanti fungsi gelombangnya itu ditentukan oleh R sebagai koordinat dari elektron dan R besar itu sebagai koordinat dari inti, atau di sini diwakilkan dengan protonnya itu sendiri. Nah, sehingga derajat kerumitan untuk memecahkan solusi dari fungsi gelombangnya itu menjadi 6 dimensi karena dua partikel dikalikan 3 dimensi lagi. Jadi nanti seperti fungsi X1, Y1, Z1 misalkan untuk elektron, dan untuk X2, Y2, dan Z2 untuk yang protonnya. Jadi misalkan seperti itu. Kalau kita lebih lanjut lagi masuk ke atom helium. Atom helium itu terdiri dari satu buah proton, satu buah neutron, dan dua buah elektron. Ini akan lebih rumit lagi karena yang pertama kita perlu menghitung energi kinetik proton, energi kinetik dari neutron, dan elektron 1 dan elektron 2. Karena ada dua buah elektron. Sehingga nanti energi kinetiknya itu merupakan energi kinetik dari inti dan juga penjumlahan dari energi kinetik dari elektron itu sendiri. Nah, biasanya dari inti ini N berbeda dengan N yang di sini, N kecil. Ini biasanya disederhanakan menjadi satu buah variabel saja yang di sini untuk lebih menyederhanakan, karena ketika kita berhubungan dengan atom dengan banyak proton dan neutron itu nanti akan semakin rumit kalau misalkan kita harus memecahkan kinetiknya satu persatu gitu. Jadi nanti disederhanakan menjadi energi kinetik dari inti yang hanya satu buah saja. Lalu untuk dari sisi potensialnya nanti ada potensial dari proton ke elektron 1, proton ke elektron 2, proton ke neutron, neutron ke elektron 1, neutron ke elektron 2, dan elektron 1 ke elektron 2. Dan nanti bisa disederhanakan seperti ini yang di bawahnya. Tapi dikarenakan neutron ini muatannya ada 0, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung bagian 3 buah ini. Jadi yang ini, yang semuanya yang berhubungan dengan neutron itu tidak perlu dihitung, sehingga nanti perhitungannya akan lebih sederhana. Nah, derajat kerumitan dari fungsi gelombangnya itu menjadi ada 3 buah koordinat nantinya, yaitu untuk ini untuk elektron 1, ini untuk elektron 2, dan ini untuk dari intinya itu, inti atomnya. Sehingga nanti 3 dikali 3 jadi 9 dimensi kerumitannya, dan ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan walaupun kita masih berhubungan dengan atom yang cukup kecil, helium. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masuk ke atom karbon yang terdiri dari 6 proton, 6
neutron dan 6 elektron. Nah, ini ya kita sederhanakan saja, energi kinetiknya langsung ke inti, elektron 1, 2, dan seterusnya ini sampai ke elektron 6, dan bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu dari potensialnya ini jadi langsung ke inti saja, ini yang mau diwakili oleh proton sebetulnya, dan seterusnya sampai ini untuk inti terhadap elektron 1, inti terhadap elektron 2, dan seterusnya sampai inti terhadap elektron ke-6. Lalu ini potensial dari elektron 1, potensial dari elektron 1, 3, dan seterusnya sampai dari elektron ke-6, elektron ke-5 sampai ke-6. Ini nanti bisa disederhanakan dengan persamaan ini, yaitu sigma dari potensial inti terhadap elektron dan sigma terhadap ini 2 kali sigmanya, itu potensial antara elektron I dan elektron J gitu. Jadi nanti derajat kerumitannya, jumlah elektronnya ada 6, intinya ada 1, jadi 7 dikali 3 jadi sama dengan 21 dimensi. Lalu bagaimana dengan kalau kita misalkan langsung masuk ke atom yang cukup besar seperti uranium? Ini nanti dimensinya itu akan menjadi karena elektronnya ada 92 dan intinya 1 saja, jadi ada 93 dikalikan 3 menjadi 279 dimensi. Dan ini akan semakin besar lagi kalau kita misalkan berhubungan dengan elektron yang lebih besar. Nah, sekarang tentu saja di kenyataannya bahwa atom itu tidak berdiri sendiri, dia akan membentuk suatu molekul atau kristal. Untuk kasus molekul yang paling sederhana, yaitu H2 yang hanya terdiri dari 2 buah inti dan 2 buah elektron, itu nanti yang membedakan adalah bahwa ada kinetik untuk inti pertama dan kinetik untuk inti kedua. Misalkan ini inti pertama dan ini inti kedua, itu nanti. Dan kalau untuk elektron ya ini untuk masing-masing inti itu ada masing-masing elektronnya. Nah, untuk potensialnya juga nanti ada interaksi antara inti ke-1 terhadap elektron 1, inti ke-1 terhadap elektron kedua, inti kedua terhadap elektron ke-1, inti kedua terhadap elektron kedua, dan elektron 1 terhadap elektron 2. Ya, jadi ini nanti sigmanya itu karena ada 2 variabel, jadi sigma yang pertama itu untuk intinya dan yang sigma kedua itu untuk elektronnya, I dan J. Lalu ini juga untuk yang elektron-elektron, yang membedakan nanti di sini ada suatu kondisi di mana J tidak boleh sama dengan I, karena ini kalau misalkan J sama dengan I, ini mewakili elektron berinteraksi dengan dirinya, dan itu tidak boleh dihitung. Dan juga ada setengah ini maksudnya adalah kalau misalkan V12 itu kan nanti akan juga dihitung V21. Ini adalah hal yang sama, nanti akan diabaikan atau ya untuk sederhananya nanti perhitungannya tinggal dibagi 2 saja karena ada perhitungan 2 kali gitu. Dan ini nanti dikarenakan ada 2 buah elektron dan 2 buah inti, itu nanti jadi 4 dikali 3 jadi 12 dimensi. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita berhubungan dengan atom-atom yang atau molekul yang cukup rumit? Ini tentu saja nanti dimensinya akan menjadi sangat besar, tergantung dari jumlah elektron dan jumlah inti dikalikan 3. Jadi nanti ini akan meledak kalau misalkan kita melakukan pendekatan seperti ini. Nah, untuk mendetailkan dari tadi bukan hasil, untuk masing-masing energi kinetik dan potensialnya, itu nanti ini H bar dari dibagi 2M gradien kuadrat, ini nanti dimasukkan masing-masing ke dalam
energi kinetiknya dan potensialnya itu adalah potensial Coulomb. Nanti masing-masing akan diurai. Kalau misalkan untuk perhitungannya itu nanti ini bagian dari energi kinetik dari inti. Ni itu menggambarkan intinya. Jadi nanti yang membedakan kan kalau misalkan sesuatu yang dengan huruf besar itu adalah untuk inti, jadi I-nya I besar, jadi I-nya di looping dari inti pertama sampai jumlah inti yang ada di sana. Lalu ini untuk yang elektronnya, itu elektron pertama yang I kecil sampai jumlah elektron biasanya digambarkan dengan Ne, number of electron, ini number of ya inti gitu. Untuk yang potensialnya sendiri, kita perlu menghitung Coulomb dari masing-masing variasi partikel. Jadi yang pertama untuk inti dengan inti dengan elektron, dan elektron dengan elektron. Jadi untuk yang inti dengan inti, Ki di sini itu nanti akan digantikan dengan nomor atom atau nomor proton untuk lebih menyederhanakan. Dan juga untuk yang inti terhadap elektron itu nanti ya masih nomor atom terhadap muatan dari elektron itu sendiri, nomor proton. Seperti itu. Lalu untuk yang elektron dan elektron ini seperti ini. Dan untuk dimensinya ini masih cukup besar. Ya karena ini bentuk sederhananya. Dan ini juga masih melibatkan double counting karena ketika kita menggunakan sigma pasti ada perhitungan ketika Z1 terhadap Z misalkan 7 dan juga dihitung Z7 terhadap Z1, dan ini perhitungan 2 kali, ini harus dibagi 2. Nah, jadi nanti bentuk umumnya itu kalau ketika memecahkan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung terhadap waktu, si fungsi gelombangnya itu nanti bergantung terhadap koordinat dari si elektronnya itu sendiri dan juga intinya. Tapi dikarenakan ini menulisnya akan cukup panjang, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Dia menggunakan kurung di sini untuk menandakan semua koordinat elektron dan semua koordinat inti. Seperti itu. Tapi masalahnya adalah yang sekarang hadir adalah dikarenakan dimensi yang cukup besar dari fungsi gelombang itu, nanti untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger ini akan menjadi sangat rumit. Sangat rumit, dan mungkin bisa kita sebut bahwa ini tidak mungkin dipecahkan. Sehingga kita membutuhkan sesuatu yang bernama aproksimasi atau pendekatan untuk memudahkan proses perhitungan atau proses menyelesaikan persamaan Schrödinger ini. Jadi seperti itu. Cukup sekian untuk kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.